Shalom Mamanginang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, Sang Jalan Kebenaran dan Hidup. Ia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita, melainkan untuk memerintah dengan kekuasaannya yang kekal. Mari kita masuki hadirat-Nya dengan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia yang telah naik juga berjanji akan datang kembali menjemput kita. Mari kita buka hati untuk menyembah Sang Raja yang telah menang dan kini mempersiapkan tempat bagi kita semua. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Engkau Panglima Perkasa. Kau naik ke
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar hukum Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu yang diambil dari kitab Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku berjalan di depanmu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, yaitu dari Mazmur 68 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Mari kita membaca secara responsoria. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Pada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya, sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi,
telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Sela. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Refleksi menemukan jejak kenaikannya di rumah kita. Mari kita membaca secara responsoria. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kita diingatkan agar rela melepas untuk mengalami yang lebih indah ke depan. Ketika Yesus terangkat ke surga, perasaan para murid sepertinya berpisah untuk selamanya. Saat itu ada rasa kehilangan, mungkin juga cemas, karena sosok yang selama ini menjadi sandaran mereka kini tak lagi tampak secara fisik. Bukankah ini mirip dengan dinamika keluarga kita? Ada saatnya orang tua harus melepas anak merantau, atau saat kita harus melepas kenyamanan demi tanggung jawab baru. Kenaikan Yesus mengajar kita bahwa melepaskan bukanlah akhir dari segalanya. Yesus naik ke surga justru supaya ia bisa hadir secara lebih luas, tidak lagi terbatas ruang, sehingga ia bisa ada di kamar anak yang sedang bergumul, hadir bagi ibu yang sedang lelah bekerja di dapur, maupun di tempat kerja ayah yang penuh tekanan. Di zaman sekarang, kita sering terjebak pada kehadiran yang semu. Kita duduk satu sofa, tapi pikiran masing-masing sibuk dengan dunia di balik layar ponsel. Kenaikan Yesus menantang keluarga kita untuk belajar tentang kehadiran batin. Meski Yesus tidak terlihat, kita percaya ia ada. Begitu pula dalam keluarga. Pengajaran iman yang sejati adalah saat kita bisa merasakan ada cinta dan dukungan anggota keluarga kita, bahkan saat mereka tidak sedang berada di depan mata kita. Doa bersama di rumah menjadi jembatan yang melampaui jarak itu. Yesus naik ke surga sebagai pemenang, membawa kemanusiaan kita ke dalam kemuliaan ilahi. Ini berarti hal-hal sederhana yang kita lakukan di rumah, mencuci piring dengan ikhlas, mendengarkan keluh kesah pasangan, atau sabar mengajari anak adalah hal-hal yang bernilai tinggi. Kita tidak perlu menjadi pahlawan besar di luar sana untuk menjadi saksinya. Menjadi saksi kenaikan di tengah keluarga berarti menunjukkan bahwa ada cara hidup yang lebih mulia, yaitu hidup yang penuh pengampunan di tengah dunia yang penuh dendam. Situasi dunia geopolitik mungkin sedang tidak menentu, namun kenaikan Yesus memberi pesan kuat bagi setiap anggota keluarga. Jalan kita tidak berakhir di sini, melainkan surga. Pengharapan akan surga inilah yang membuat keluarga kita tidak mudah retak saat badai ekonomi atau kesehatan menerpa. Kita bertahan bukan karena kita kuat, tapi karena kita tahu kepala keluarga kita yang sesungguhnya telah menang dan sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Kenaikan Yesus akhirnya mengubah cara kita memandang atap rumah kita. Atap itu bukan lagi batas, melainkan gerbang menuju penyertaan dan tanda perlindungan Tuhan yang tak terbatas. Mari kita menutup hari dengan doa dan ucapan syukur bersama. Di sanalah kita merasakan bahwa sebenarnya
kita sedang merayakan bahwa Yesus yang naik ke surga itu ternyata sedang duduk dan menetap di tengah-tengah kita. Pemberitahuan Manginang bahwa pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus, ibadah dilaksanakan 4 kali, yaitu ibadah pada pukul 7.30, ibadah bahasa Batak. Bersamaan dengan itu ada juga ibadah remaja. Selanjutnya ada ibadah yang sedang kita laksanakan dimulai pukul 10.30. Bersama dengan ibadah ini dilaksanakan juga ibadah sekolah minggu. Untuk ibadah sore tidak dilaksanakan. Untuk hari Minggu ibadah berjalan seperti biasa. Selanjutnya kita dengarkan puji-pujian dari KUR Penguatan Keluarga Muda.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan pada peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, demikianlah isinya. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya yakin kita semua ingat sebuah lagu, dan saya juga ingat lagu ini ketika Mangarade mempersiapkan teks khotbah ini. Sepenggal syairnya mengatakan, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan mengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Lalu seterusnya dikatakan gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, tapi buka pintu, lihat di dalamnya. Gereja adalah kita, orangnya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul kita akan menemukan hari lahir gereja. Di dalam Kisah Para Rasul juga ada tugas-tugas daripada gereja. Sehingga mari kita pahami, kita adalah gereja, sama seperti lagu tadi. Kalau kita adalah gereja, pahami jugalah
bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang harus mengerti isi hati Tuhan. Gereja yang sejati harus mengerti gerak langkah Roh Kudus yang dinamis. Gereja yang sejati bukan didirikan untuk mengumpulkan orang-orang Kristen saja, tetapi gereja yang sejati menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia. Berarti jelas gereja yang sejati itu dinamis, bergerak, melakukan sesuatu bukan yang sifatnya formalitas. Karena dikatakan menyatakan kehendak Allah di tengah-tengah dunia. Gereja yang sejati berdampak. Jadi jika kita ingin mendalami apa sih yang menjadi isi hati Tuhan untuk gerejanya, maka salah satu kitab yang penting yang menyatakan bagian ini adalah kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu menceritakan mengenai pergantian pelayanan Yesus Kristus menuju kepada pelayanan gereja. Atau lebih tepatnya lagi, Kisah Para Rasul adalah kitab yang menceritakan transisi pelayanan Yesus Kristus menjadi pelayanan Roh Kudus yang memakai gerejanya, memakai kita. Nah, teks kita Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Dalam teks kita, maka kita semua saudara-saudara akan menemukan hal-hal yang penting sekali. Apa itu? Isi hati Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan perhatikan. Karena kalau isi hati Tuhan itu fokus berbicara tentang isi hati Tuhan. Lalu apa yang menjadi perhatian Tuhan, fokusnya Tuhan. Atau katakanlah apa yang ada di dalam isi hati Tuhan, itu seharusnya dan idealnya adalah menjadi isi hati kita yang disebut gereja. Kita mau lihat yang pertama isi hati Tuhan dalam teks ini. Yang pertama isi hati Tuhan Yesus adalah kerajaan Allah harus didirikan di tengah-tengah dunia. Sekali lagi isi hati Tuhan Yesus adalah menjadikan kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini. Nah, kerajaan Allah secara sederhananya seperti apa? Penguasaan Allah dalam hidup kita itu menjadi gambaran kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Pemerintahan Allah dalam leadership of Jesus di seluruh bumi berarti gereja, orang Kristen, maka memiliki kepemimpinan Kristus di dalam kehidupannya. Jadi prinsipnya adalah sifat-sifat Allah dan seluruh etika Allah, seluruh yang sifatnya kekudusan Allah, seluruh hukum-hukum Allah itu mau dijadikan di muka bumi, di dalam kita, melalui kita, yang notabene kita adalah gerejanya. Jadi pahamilah secara universal, berbicara tentang gereja, kehadiran orang percaya di tengah-tengah dunia, maka secara universal seluruh program gereja, program yang ada di gereja kita, seluruh sermon-sermon yang ada, seluruh persekutuan yang ada, aktivitas, dinamika, kegiatan yang ada di gereja kita, seluruh ibadah, baik itu terkait dengan liturgi, terkait dengan musik, song leader, dipilih, dipersiapkan, itu untuk apa? Untuk hadirnya kerajaan Allah. Seluruh pelayanan, para pelayan, bahkan bukan hanya di gereja, bahkan di tengah-tengah keluarga kita, itu dibentuk, itu dibuat, dipertemukan Allah untuk satu hal ini, yaitu hadirnya kerajaan Allah. Tadi dalam renungan yang ada dalam acara kita, di situ digambarkan seperti apa hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga. Seperti apa dengan peranan seorang istri, suami
dan juga anak dengan segala gumul juang, giat layan kita, itu semua menggambarkan apakah kita benar-benar menghadirkan kerajaan Allah, lalu kita merasakannya dan keluarga kita juga merasakannya dan menikmatinya di dalam hidup yang terberkati. Jadi semua pelayanan kita apapun itu bertujuan untuk membentuk diri kita. Dan bukan hanya diri kita, juga membentuk orang lain di sekitar kita. Katakanlah kalau yang tadinya hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri, kalau yang tadinya hidupnya untuk kesenangan-kesenangan dirinya sendiri, kalau yang tadinya dia hidup hanya untuk dunia saja, lalu kemudian orang ini berubah, atau kita berubah, sehingga kita dimampukan untuk melihat ada visi sorgawi di dalam kehidupan kita. Lalu hidup sepenuhnya yang ada pada kita itu adalah hidup untuk kerajaan Allah. Nah, itu yang menjadi gambaran di dalam teks kita ini. Pertanyaannya adalah apa yang kita perlukan untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah? Teks kita ini memberitahukan isi hati Tuhan, dan Tuhan juga tahu di dalam isi hatinya dia ungkapkan kepada kita dengan pertanyaan apa yang kita perlukan untuk menghadirkan kerajaan Allah. Maka isi hati Tuhan diungkapkan bahwa kita memerlukan seorang pendamping yang setia, seorang penolong, dan itu adalah Roh Kudus. Bukan yang lain, tapi Roh Kudus. Jadi berbicara mengenai kerajaan Allah, Yesus Kristus mengatakan, yang aku cari murid. Berbicara tentang murid, Yesus juga katakan, barang siapa tidak menyangkal dirinya, tidak memikul salibnya, dan mengikut aku, dia gak layak jadi muridku. Nah, kita coba kolaborasikan. Kalau berbicara berkenaan dengan kerajaan Allah, berbicara berkenaan dengan murid, maka dibutuhkan juga ketaatan di dalamnya. Karena dikatakan seorang murid dia harus taat. Dia dikatakan di sini harus siap menyangkal diri, siap memikul salib, lalu mengikut Tuhan. Artinya taat kepada kehendak Tuhan. Nah, kita hanya mampu melakukan semua ini ketika kita menerima kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah kita ragu Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita? Kita jawab dalam diri kita masing-masing. Kita masih ragu enggak kalau Tuhan itu memberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya? Kalau ragu, dia enggak menerima Roh Kudus itu. Sehingga dia enggak akan bisa menghadirkan kerajaan Allah. Dia enggak akan bisa menjadi murid yang setia dan taat melakukan kehendak Allah. Lalu bagaimana kita bisa dipakai untuk menjadi saksi? Bagaimana bisa dipakai untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita? Jadi kita hanya mampu melakukan semua itu, mewujudkan isi hati Tuhan, menjadi mitra Tuhan, hanya dengan menerima Roh Kudus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, isi hati Tuhan adalah misi. Misi bukan tindakan awal yang ditemukan oleh gereja mula-mula. Bukan gereja yang menemukan misi. Misi pertama kali dilihat oleh manusia, dan itu adalah tindakan Allah Tritunggal. Apa yang dimaksud dengan tindakan Allah Tritunggal? Dan apa itu tindakan Allah? Kita mengimani Allah Bapa mengutus Allah Anak, yaitu Allah yang menjadi manusia. Lalu Allah Anak mengutus Allah Roh Kudus. Karena Yesus naik ke sorga, tapi dia tidak meninggalkan kita seorang diri, tapi ada Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, karena ini adalah isi hati Allah Tritunggal, maka gereja yang notabene adalah kita dipanggil untuk apa? Menjalankan misi bersama Allah Tritunggal. Kenapa bersama Allah Tritunggal? Karena apa yang kau butuhkan itu dicukupkan oleh Allah Bapa, Sang Pencipta.
Karena ketika kau berpikir hanya dengan hidupmu dan perbuatanmu, kau tidak akan pernah bisa menerima dan menikmati keselamatan. Tapi kau mengimani Kristus, maka di dalam Kristus keselamatan itu sudah sampai kepadamu dan kau bisa menerima atau menikmatinya. Karena kau tahu perjalanan hidup ini penuh dengan perjuangan dan tantangan, banyak godaan. Tapi kita mengimani Roh Tuhanlah yang memampukan dan menguatkan kita. Jadi isi hati Allah Tritunggal itu yang memampukan kita, gereja, dipanggil menjalankan misi bersama Allah yang Tritunggal. Dan karena Yesuslah Allah yang bermisi itu. Saya baru mengajarkan di kelas ini tentang Allah Tritunggal, Trinitatis. Mudah-mudahan bagi jemaat yang sudah katakanlah dewasa melewati masa sidi, memahami seperti apa Allah Tritunggal itu. Jangan lagi ada yang ragu dengan, iya ya Tuhan kita 3 ya, 1 atau 3 ya. Kenapa ya? Apa itu ya maksudnya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Masih ada yang bingung, tapi kalaupun masih ada yang bingung gak apa-apa. Pintu kantor gereja terbuka kalau kita mau diskusi, sharing atau CD ulang lagi gitu ya. Merefresh untuk CD ulang lagi. Monggo, enggak apa-apa. Karena kita harus paham. Karena memang Yesuslah Allah yang bermisi. Maka kalau Yesus adalah Allah yang bermisi, Yesus punya hak dong. Dia punya hak, dia memilih hak untuk menyatakan perintahnya. Misi kepada gerejanya itu berdasarkan pada perintah daripada Yesus. Yesus tidak hanya memerintahkan murid-muridnya yang 12 itu atau para rasul di zaman gereja mula-mula, tapi Yesus sudah lebih dahulu juga melakukan dan meneladani. Jadi misi itu bukan dalam bentuk pengajaran saja gitu, tapi juga keteladanan hidup. Nah sekarang bisakah kita membantah kalau kenyataannya misi itu datangnya dari Tuhan, berarti Tuhan punya hak memerintahkan kita untuk menjalankan misi. Kita boleh nggak membantah? Secara prinsip kita nggak boleh membantah dan tidak bisa membantah. Yesus Kristus sudah turun dari sorga, maka dia mengatakan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu berarti Yesus ingin saya dan saudara sekalian bergerak. Ini makna hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus ingin gereja bergerak menjalankan misi. Dan gereja itu adalah sekali lagi diri kita. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara terkasih, apa persoalan kita ketika diperhadapkan dengan menghadirkan kerajaan Allah dan bermisi? Apa persoalan yang ada? Apa yang menjadi tantangan bagi kita? Yang bisa membuat kita berpikir, apakah aku bisa menghadirkan kerajaan Allah lalu bermisi? Sebenarnya persoalan kita yang terbesar adalah sesuatu yang terlihat sangat sederhana. Tetapi ini bisa menghambat kita untuk sama sekali tidak menghadirkan kerajaan Allah, lalu kita tidak akan pernah punya daya untuk bermisi. Godaan terbesar kita adalah satu saja yang mau saya angkat, kemalasan. Kenapa kemalasan yang saya angkat? Kita bisa jadi orang yang paling malas di antara orang-orang di dunia ini. Dalam arti orang Kristen yang hanya mau menikmati keselamatan, tapi nggak pernah mau membawa keselamatan Tuhan kepada saudaranya, kepada keluarganya. Contohnya apa? Orang tua yang malas baca firman, orang tua yang malas berdoa, nggak akan pernah bisa maksimal mengajarkan anaknya untuk merasakan hadirnya kerajaan Allah lalu bermisi. Orang tua yang malas partangyangan, kapal selam, holan di pembukaan, dohot di penutupan. Holan tiki gathering, manang retreat, mulup. Tapi selanjutnya partangyangan gak pernah hadir. Nah,
Katakan dalam hatimu, Tuhan itu aku kalau memang aku. Lalu Tuhan mampukan aku berubah. Kuncinya itu saja, malas. Bukan gak paham, dia paham. Dia tahu berdoa, tahu. Dia tahu firman, tahu. Dia tahu baca, tahu. Dia bisa berjalan ke pertanyaan, bisa. Dia bisa beribadah, bisa. Tapi dia malas. Orang Kristen yang malas. Atau orang Kristen yang hanya mau diberkati tapi enggan menjadi berkat bagi sesamanya. Olah nama gido, pasu-pasu siap Tuhan. Apalagi khotbah hari Minggu nanti adalah terima berkat Allah. Ulangan 4. Olah nama jalo songonon. Yang gue martang yang songonon mana yang majalo. Dohot mangap otik. Mulutna asa masuk mesti. Enak. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Hanya mau diberkati, enggan menjadi berkat bagi sesamanya. Hanya mau berkatnya, enggan dengan marsaur sumber berkatnya. Ini karena apa? Kemalasan. Atau orang Kristen yang hanya mau hidup damai, tapi tidak mau hadir sebagai pembawa damai. Siapa sih orang yang mau gutur ngoluna? Ada? Enggak ada yang mau. Semua mau damai. Tapi membawa damai, big question mark, tanda tanya besar. Kau bawa damai? Wereng majuan non, enak. Tapi menerima damai, so pasti keren. Membawa damainya gak mau. Bandingkan ayat 6 dalam teks kita. Pertanyaan murid-murid kepada Yesus, hanya mau enaknya. Yesus udah disalib, dihina, ya Allah udah jadi manusia nih, bangkit, ya kan? Mau naik ke sorga, masih nuntut mau yang enak-enaknya, masih nuntut kuasanya nyata dalam kehidupan lahiriah, dalam kehidupan geopolitik, masih menuntut yang seperti itu. Bukan berpikir Tuhan kau sudah memberi banyak, so aku memberi apa buatmu? Bukan begitu. Nah itulah kita. Nah untuk skop terkecil sendiri, saudara yang terkasih, pertanyaannya suami atau istri kita sudah selamat belum? Kalau saya tanya sudah selamat belum, ini bukan berbicara soal lahiriah. Cukup kok, selamat, sehat kok. Bisa kok ke Gancit, ke PIM, menikmati hidup, selamat. Vitamin cukup, selamat. Batin. Sudah selamat belum? Keluargamu sudah selamat belum? Anak-anak kita sudah selamat atau belum? Anak-anak kita yang kecil itu. Anak-anak remaja kita itu sudah selamat belum? Atau jangan-jangan hidup di tengah-tengah keluarga yang gak sejahtera. Yang merasa tidak diperhatikan. Yang merasa diabaikan. Tapi kita gak tahu sebagai orang tua. Gak ada yang tahu nih. Itu ada di dalam kedalaman hati daripada anak-anak kita. Nah, Yesus ingatkan kita bahwa tepat sebelum Kristus naik ke sorga, dia mengatakan engkau menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah perintah Allah. Ini isi hati Tuhan yang adalah misi. Sehingga kita harus menerima gerakan Roh Kudus dalam hati kita untuk bisa mendorong kita tidak memikirkan diri sendiri saja. Suami tidak memikirkan dirinya sendiri, istri tidak memikirkan dirinya sendiri, orang tua tidak memikirkan dirinya sendiri, jemaat tidak memikirkan diri dan keluarganya sendiri, majelis tidak memikirkan grupnya sendiri, gengnya sendiri. Tapi memikirkan apa? Memikirkan bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana memikirkan Allah dan pekerjaannya yang seharusnya memang bisa kita lakukan. Dan itu perintah Allah untuk bisa dinikmati kepada orang lain di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih, hasil realitas spiritual ternyata hanya ada 2 jenis agama. Yang pertama ada agama yang dari bawah mau ke atas. Yang kedua ada agama yang dari atas menuju ke bawah.
Seluruh agama ingin bisa pergi ke sorga. Seluruh agama dari bawah mau ke atas. Tapi kekristenan berbeda, kita berbeda. Kekristenan mengajarkan Allah yang dari atas, dari sorga, dari kemuliaannya, justru mencari manusia berdosa di muka bumi dari atas turun ke bawah. Artinya Allah turun dari sorga menjadi manusia, Allah menyelamatkan kita, lalu Allah kemudian sebenarnya ini yang harus kita sadari. Allah kemudian melihat diri kita yang self-centered, mau mendobrak kita, didobrak oleh Roh Kudus. Allah yang dari atas itu mendobrak kita untuk kemudian kita hidup bermisi bagi orang-orang di luar sana. Jadi Allah mendobrak orang-orang yang sifatnya itu self-centered. Karena Allah yang turun dari sorga adalah Allah yang bermisi. Jadi kita orang Kristen harus turun gunung. Ibaratnya ini ibadah kita naik gunung, beribadah di Dolok Nabadiai, di bukit yang kudus. Tapi setelah kita dibekali, mari kita turun, mari kita keluar dari gereja untuk bermisi, menghadirkan kerajaan Allah. Dan Allah yang bermisi itu dikatakan juga dalam teks kita, ayat yang ke-11. Dia akan datang lagi melalui Kristus Yesus. Malaikat berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Yesus yang sama ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Alkitab mengatakan berkali-kali tentang misi Yesus yang akan mengakhiri dan menyempurnakan segalanya. Dia akan datang kembali untuk menghakimi kita semua. Dan itu tidak salah, itu benar. Dikatakan Yesus yang sama, garis bawahi, ada pesan. Ada pesan yang syarat di dalamnya, yang penuh dengan makna di dalamnya. Yesus yang sama, artinya Yesus yang bersama-sama dengan murid-murid pada saat itu. Bersama-sama memberikan pengajaran, bersama-sama menunjukkan mujizat dan kuasa, bersama-sama memberikan pelayanan pengampunan. Yesus yang sama itu, dan Yesus yang dikhianati, itu Yesus yang sama. Yesus yang disalib, Yesus yang sudah mengajarkan mereka tentang kasih dan pengampunan. Yesus yang ditinggalkan, namun Yesus yang sama itulah yang datang membawa kasih di tengah-tengah keraguan-raguan para murid, ketakutan para murid ketika Yesus sudah melewati kematian. Dan Yesus yang sama itu adalah Yesus yang agung, yang mulia, yang disaksikan kenaikannya ke sorga oleh para murid. Yesus yang sama itulah yang akan datang untuk kedua kali. Jadi saudara yang terkasih, Yesus yang sama itu, Yesus yang naik ke sorga itu, dan yang akan datang untuk yang kedua kalinya, ilustrasinya seperti ini. Perenungannya seperti ini buat kita sebelum kita amin nanti. Ilustrasinya seperti ini. Ketika dia datang untuk yang kedua kalinya nanti, dia akan bertanya kepada Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomas, dan seluruh murid-muridnya. Juga dia akan bertanya kepada kita, kepada orang Kristen. Yesus akan bertanya, bagaimana kabarmu? Dan muruk dengan penuh kasih, dengan kelemah lembutan. Bagaimana kabarmu? Sambil tersenyum. Apakah yang telah engkau lakukan bertahun-tahun sejak aku meninggalkanmu untuk melaksanakan amanat agungku? Apa yang sudah kau lakukan? Sekian lama aku tinggalkan kau, naik ke sorga aku. Lalu dengan kasihnya juga dia akan bertanya dan mengatakan, apakah engkau telah melakukan pekerjaan yang aku berikan kepadamu dengan baik? Kau sudah lakukan pekerjaanmu sebagai suami yang baik, istri yang baik, yang setia, sebagai anak yang hormat kepada orang tua? Dan
Dan dengan kerendahan hati, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kelembutan, Yesus juga akan mengatakan, apakah engkau membiarkan banyak peluang pelayananmu itu hilang karena engkau sudah menjadi malas. Hanya mau meminta, tapi tidak peduli. Saudara yang terkasih, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Dan Yesus yang naik ke surga, dia juga akan datang lagi untuk yang kedua kalinya kepada murid-murid, kepada gerejanya. Ini spesifik untuk para pelayan, untuk kami pendeta dan para sintua. Karena dia juga akan bertanya, bagaimana kabarmu gerejaku? Bagaimana kepemimpinanmu di tengah-tengah gerejaku? Para majelisku bagaimana? Apakah engkau sudah melaksanakan tugas yang aku berikan kepadamu? Apakah engkau menggembalakan domba-dombaku? Apakah kalian berdamai? Bersatu? Saling mengasihi? Ketika melayaniku di tengah-tengah gerejaku? Yesus tidak kasar. Cuman boru juntak aja gayanya yang kasar dengan tajam. Kalau Yesus berbeda dengan saya. Anggo autor keluar do boru juntakku. Agak songona tajam. Anggal anggo Yesus daung laboki anibana manukun. Dia juga tidak sinis. Tapi dia mengatakan dia akan datang dengan harapan bahwa kita sudah melaksanakan amanat agung Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, biarlah kita boleh berbicara kepada dia. Ketika dia datang untuk yang kedua kalinya, dia bertemu dengan kita satu persatu dan kita bisa mengatakan ini. Ilustrasinya. Tuhan, lihatlah, sambil tersenyum. Lihatlah kami Tuhan. Kami sudah melakukan bersama-sama menjadi saksimu. Setia beriman dan berharap akan kedatanganmu yang kedua kalinya. Sampai pada saatnya kau hadir di kedatanganmu yang kedua kalinya ini. Ayat 11 mengingatkan kita. Waktu murid-murid terpukau, terpaku, terkagum melihat ke atas. Kita diingatkan, jangan hanya menjadi orang Kristen yang bangga bertuhankan Yesus. Aku punya Tuhan Yesus yang menjadi manusia, menyelamatkanku, menebusku. Jangan hanya bangga menjadi orang Kristen yang bertuhankan Yesus, yang Yesus itu sudah bangkit. Bahkan bangga ketika Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagiku. Aku bangga menjadi orang Kristen. Tapi ingatlah, ada tugas panggilan Tuhan buat kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Kita menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, hadirkan kerajaan Allah. Buka hati untuk bermisi. Respon Soria kita menyatakan dengan cara sederhana. Tidak sesuatu yang spektakuler besar, tapi yang sederhana pun ketika didasari menjadi saksi Kristus itu berdampak luar biasa. Menjadi saksi Kristus itu adalah hadirlah pembawa damai, hadirlah pembawa kekuatan, hadirlah pembawa kesembuhan, hadirlah pembawa kebersatuan dan bukan pemecah belah. Hadirlah menjadi pribadi yang membawa transformasi ke arah hidup yang lebih baik. Dengan ini, maka kita benar-benar ingat dan sadar iman bahwa Yesus yang sudah naik ke sorga itu, dia akan datang kembali. Lalu kita dipersilakan masuk ke tempat yang sudah disediakannya bagi kita di sorga yang kekal. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa hadirkan kerajaan Allah dan bermisi di dalam Allah dengan kasih-Nya. Karena dia yang naik ke sorga, dia juga akan datang kembali untuk menjemput kita orang yang percaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur untuk firman-Mu. Tidak pernah bosan-bosannya Tuhan
menegur, mengingatkan kami, menasehati kami. Supaya kami tidak hanya menjadi orang Kristen yang bangga bertuhankan Kristus. Kristus di mana Allah menjadi manusia. Kristus yang mati di kayu salib. Kristus yang bangkit dan menang. Kristus yang mempersiapkan kami orang-orang percaya untuk memiliki daya tahan juang, mentalitas yang kuat, beriman yang tangguh. Kristus yang naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Untuk kami boleh menikmati hidup di dalam kerajaan yang kekal. Tapi ada satu tugas panggilan yang harus melekat dalam diri kami. Dan ini menjadi identitas kami sebagai murid Kristus yang setia. Menandakan kami bukan hanya menikmati keselamatan Tuhan, tapi kami meresponi, mensyukuri, taat pada perintah Tuhan yang memberangkatkan kami untuk menghadirkan kerajaan Allah, bermisi, mengisi hidup kami dengan nafas pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah kami tolak. Roh Kudus kami terima untuk tinggal diam di dalam diri kami, memimpin kami, membimbing kami, menguatkan kami, memberdayakan kami, melakukan tugas pelayanan menjadi saksi Kristus dimanapun kami hadir. Sesuai dengan tugas pelayanan kami, peranan kami masing-masing. Dan nama-Mu yang dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hari kenaikan ini memantapkan iman kami. Berpengharapan menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Dengan mengisi hidup kami menjadi saksi Kristus. Sehingga kami diberkati, terberkati dan menjadi berkat. Berkati gereja-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati bangsa dan negara ini. Nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam dinamika pelayanan gereja-Mu, di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Ampuni kami akan segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu, menerima berkat yang masih akan Tuhan berikan kepada kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang naik ke sorga dan akan datang kembali untuk kami. Amin. Kita bernyanyi kembali sambil kita menyerahkan persembahan kita. Ukirlah firman-Mu di hatiku.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan pulihkanlah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera.